Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, nikmat beserta hidayahnya, sehingga pada malam hari ini alhamdulillah Allah izinkan kita untuk bisa hadir di live streaming yang semoga senantiasa Allah ridhai, yang semoga senantiasa Allah rahmati ini. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan lupa ucapkan kalimat alhamdulillah wa syukrulillah, terima kasih kepada Allah. Bahkan kalau perlu ucapkan kalimat terima kasih yang tertinggi untuk Allah. Jadi kalau kita berterima kasih kepada Allah itu kadang kita kalau sama manusia syukron ya, makasih ya, jazakumullahu khairan. Tapi kalau kita kepada Allah kalimatnya adalah at-tahiyyatulillah wassalawatu wattayyibat. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berisra mi'raj dan bertemu di Sidratul Muntaha dengan Allah. Tayyib. Dan salawat beriring salam semoga senantiasa tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, junjungan kita, Nabi Agung, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah suri tauladan kita, uswatun hasanah kita, panutan kita, yang memberikan ajaran dan mengajarkan tentang agama Islam kepada kita. Kemudian juga membawakan mukjizat terbesarnya yaitu Al-Quran, Al-Quranul Karim, dari zaman jahiliyah, dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti pada saat ini. Semoga keluarga beliau, para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan seluruh pengikutnya termasuk kita semua ya, karena itu terus mengikuti ya, maka yang mengikuti setelahnya, kemudian yang setelahnya, kemudian setelahnya sampai di zaman kita ini. Semoga kita semua bisa senantiasa Allah mudahkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjadi pengikut setia beliau meskipun kita belum pernah ketemu dengan beliau. Semoga kita semua bisa memaksimalkan amal soleh kita, mengikuti sunnah-sunnah beliau, sehingga kita layak menjadi orang yang Allah berikan syafaat melalui beliau, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Gimana kabarnya teman-teman sekalian yang hadir pada malam hari ini? Sahabat motivasi Islam, sahabat TikTok, sehat semua ya? Semoga teman-teman yang hadir pada malam hari ini senantiasa Allah berikan kesehatan, Allah lancarkan rezekinya, Allah mudahkan urusannya, Allah lancarkan bisnisnya, Allah lancarkan ibadahnya, sehingga Allah juga akan memberikan kemudahan untuk kita. Allah akan berikan jalan untuk kita untuk menuju surganya. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai kajian kita, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kita untuk menerima ilmu yang bermanfaat, untuk bisa menimba ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, rezeki yang berkah, dan berikanlah kami kemudahan untuk bisa beramal soleh kepadamu ya Allah. Mudahkanlah kami menimba ilmu ya Allah, jauhkanlah kami dari ilmu yang tidak bermanfaat. Mudahkan kami untuk bisa memperbaiki hati kami kembali kepada Engkau ya Allah. Dijauhkan dari hati yang tidak khusyuk, dijauhkan dari amalan yang tidak diterima olehmu ya Allah. Kuatkan hati kami dan jadikanlah kami hamba-Mu yang Engkau ampuni. Amin Allahumma amin. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada malam hari ini kita akan bahas tentang sholat ya. Ini yang kita sudah posting, bahwasanya ngapain sih kita harus sholat. Banyak orang yang gak sholat tapi malah justru hidupnya baik-baik aja. Berarti sholat itu buat kita apa sih artinya? Emang penting? Nah ini insya Allah kita akan bahas pada malam hari ini. Mungkin kadang kita banyak bertanya-tanya ya, emang buat apa sih kita sholat? Kenapa kita harus datang ke masjid yang laki-laki? Kemudian melaksanakan sholat berjamaah di masjid 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Lalu kenapa itu harus dilakukan gitu loh? Kenapa kok nggak yang lain aja? Sedangkan banyak amalan-amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan melalui nabinya.
Nabi mengajarkan puasa juga diajarkan. Zakat juga termasuk dari amal soleh. Kemudian puasa, zakat, haji, umroh. Kemudian apa lagi? Bersedekah, berjihad fisabilillah. Kemudian membantu orang lain. Ini kan banyak ya. Zikir dan lain sebagainya. Ini kan banyak sekali amalan-amalan yang Allah Subhanahu wa taala gelontorkan semuanya, Allah sediakan semuanya, dan Allah sampaikan melalui nabinya Nabi Muhammad SAW agar disampaikan kepada kita umatnya. Lalu tujuannya apa? Kenapa kita bahas sholat gitu? Kenapa nggak yang lain aja? Emang apa pentingnya sholat daripada amalan-amalan yang lain? Ya, emang apa sih? Padahal ada orang yang nggak sholat, atau bahkan bahkan orang kafir yang tidak masuk dalam agama Islam nggak pernah sholat, nggak pernah menyembah Allah, nggak pernah beriman kepada Allah. Tapi kenapa mereka justru bisnisnya Masya Allah sukses besar. Kemudian hidupnya mewah luar biasa, sangat berkecukupan. Kemudian hartanya, kedudukan, jabatannya, bahkan di kalangan umat manusia kedudukannya sangat mulia dibandingkan orang-orang yang beriman, orang-orang Islam yang beriman. Kenapa kok mereka bahkan justru kita segan, kita hormat, kita respect pada mereka, padahal mereka nggak sholat, padahal mereka bukan orang Islam, mereka bukan orang yang menyembah Allah, tapi kok hidup mereka baik-baik aja? Kenapa? Nah, ini mungkin jadi pertanyaan besar buat kita semua, teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, agar diri kita ini tidak memiliki keyakinan yang keliru. Maka insya Allah kita akan bahas pada malam hari ini tentang sholat dan segala sesuatu hal yang menjadi bagian-bagiannya. Ya, ini sangat penting sekali. Kita akan bahas pada malam hari ini. Siapkan teman-teman sekalian, siapkan hati kita, siapkan fokus kita untuk bisa menggapai ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman teman-teman sekalian dalam surah Al-Ankabut ayat yang ke-45. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa aqimis salata innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Ya, surah Al-Ankabut ayat ke-45. Allah berfirman, dirikanlah salat, wa aqimis salat, dan dirikanlah salat. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang keji, perbuatan yang buruk dan kemungkaran. Kemudian wala dzikrullahi akbar, dan ingatlah Allah dalam salat itu, mengingat berzikir kepada Allah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya. Akbar, lebih besar keutamaannya. Mengingat Allah dalam salat itu lebih besar keutamaannya. Wallahu ya'lamu ma tasna'un, dan sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu sekalian kerjakan. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menjelaskan tentang keutamaan salat. Sebenarnya salat ini itu Allah perintahkan kepada nabinya, kemudian diturunkan kepada umatnya. Teman-teman sekalian ingat enggak kisahnya Nabi Muhammad ketika beliau diperintahkan oleh Allah berisra mi'raj, maksudnya bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ingat gak kisah itu? Ingat ya? Ketika Nabi SAW berisra mi'raj menuju Sidratul Muntaha, di mana Nabi berada di tempat tertinggi di atas langit ketujuh, di langit ketujuh ya bahkan, kemudian tidak ada makhluk yang bisa sampai sana kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika Nabi SAW sampai di Sidratul Muntaha bertemu dengan arsy Allah, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan perintah yang sangat agung, luar biasa besar. Perintah untuk melaksanakan sholat, ya, berapa waktu? Awalnya berapa waktu teman-teman sekalian? Ingat enggak? Pertamanya Allah perintahkan 50 waktu. 50 waktu untuk melaksanakan sholat. Ini buat Nabi Muhammad ya, dengan para umatnya. Pertamanya 50 waktu. Kemudian Nabi SAW menerima perintah sholat tersebut, sehingga ingin kembali ke dunia, ke langit dunia, dan kembali ke bumi untuk menyampaikan kepada umatnya. Sampai di langit yang kesekian bertemu dengan ruh para nabi dan rasul. Nabi Musa alaihissalam yang Allah angkat ruhnya ke langit, sehingga Nabi Musa menghentikan Nabi Muhammad. Wahai Muhammad, sebentar,
kamu ngapain kok sampai Sidratul Muntaha? Kita aja nggak ada yang bisa sampai sana, kok kamu bisa sampai sana? Apa pesan yang Allah sampaikan kepada kamu? Risalah apa yang dibawa ya, olehmu? Apa? Emang disuruh ngapain? Ibaratnya seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, Nabi Musa ini bertanya kepada Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad menjawab, iya benar. Ya, ini adalah risalah yang saya bawa, perintah untuk melaksanakan sholat sebanyak 50 waktu dalam sehari. Nabi Musa luar biasa kaget. Astagfirullah. Kenapa banyak sekali? Serius? Seriously? Ya. Wallah, kalau orang Arab bilangnya, wallah, beneran, gak bohong antum. Kemudian, iya 50 waktu. Kemudian Nabi Musa alaihissalam, beliau berpendapat kepada Nabi Muhammad SAW, wahai Muhammad, lebih baik engkau kembali kepada Allah, kemudian engkau minta keringanan, agar diberikan keringanan untuk melaksanakan ya, sholat itu lebih dari kurang dari 50 waktu. Karena saya yakin umatmu gak akan bisa. Yakin deh, percaya sama saya, kata Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad karena beliau juga menghormati para Nabi dan Rasul terdahulu, karena Nabi Musa kan lebih dulu diutus ya daripada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad yang terakhir. Akhirnya Nabi Muhammad, taib, baik saya akan kembali kepada Allah minta keringanan. Kembalilah Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha untuk meminta keringanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai Rabbul Alamin, wahai Tuhan semesta alam, saya minta keringanan untuk diberikan potongan waktu sholatnya, jangan 50. Sehingga Nabi Muhammad negosiasi sampai beberapa kali turun, kemudian Nabi Musa enggak terlalu banyak, balik lagi minta keringanan lagi, turun sampai pada akhirnya 5 waktu sholat itu, dan bertemu yang terakhir kali dengan Nabi Musa alaihissalam. Masih Nabi Musa masih bilang, Muhammad 5 waktu itu masih enggak bisa, umatmu enggak akan bisa. 5 waktu umatmu enggak akan bisa, yakin deh, pasti enggak akan bisa. Maka mintalah keringanan lagi sama Allah. Nabi Musa bilang kayak gitu sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad gimana? Wahai Nabi Musa, wallahi astahyi, aku itu malu mau balik lagi kepada Allah, malu, saya minta keringanan terus dari tadi. Ya udahlah, mungkin ini aja yang insya Allah kita bisa. Kami yakin kita akan bisa melaksanakan sholat 5 waktunya. Ya sudahlah, kalau seperti itu maumu, ya sudah silakan. Semoga umatmu bisa melaksanakan sholat tersebut 5 waktu. Pada akhirnya ditetapkan fix jadinya 5 waktu. Khususnya teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ternyata amalan sholat ini mirip dengan fungsi dari amal soleh zakat. Jadi sholat itu sebagai penyuci jiwanya manusia. Teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman pasti sadar dan pasti mengetahui tentang sholat ini. Kalau kita lagi buntu, kita lagi pengen cari ide, sulit banget, ya Allah, mau bisnis apa ya, mau ide apa ya, mau bikin konten apa ya, pokoknya kita pengen cari ide, itu sulit banget. Kadang suatu saat kita menemukan masa-masa yang sulit. Tapi pernah nggak kalian ngerasa pas lagi sholat malah justru keluar ide cemerlang? Oh iya, ntar aku mau bisnis ini, oh iya ntar aku mau ngelakuin ini, oh iya ntar aku mau bikin konten tentang tema ini. Pernah nggak teman-teman sekalian? Pas lagi free kayak gini, mikir mau bikin konten apa ya, habis itu nggak ketemu, nggak dapat ide apa-apa. Pas lagi sholat malah justru dapat atau muncul ide. Pernah nggak? Ini bukti bahwasanya sholat itu membuat jiwa kita tenang, menenangkan. Saking tenangnya diri kita ini teman-teman sekalian, sampai sempet-sempetnya mikir-mikir kesana kemari dan dapat ide. Luar biasa tentang keutamaan daripada sholat ini. Bahkan bukan hanya itu, bukan hanya membuat jiwa manusia tenang, justru menambah kesucian jiwanya manusia tersebut. Karena dia sesungguhnya akan dijauhkan dari perbuatan yang keji dan mungkar, anil fahsya'i wal mungkar. Karena dia sibuk sholat sampai gak sempat mikirin mau maksiat apa ya, hari ini mau maksiat apa, itu gak sempat. Karena saking rajinnya dia sholat, saking bagusnya, saking khusyuknya dia sholat, teman-teman sekalian. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu Ustaz, ini tapi kan orang-orang yang kafir, orang-orang yang sukses di luar sana, banyak mereka kadang gak sholat. Mereka sholat, muslim sih, mereka sholat, tapi kadang mereka suka menunda sholat, Ustaz. Kadang mereka bahkan kayak gak memperdulikan sholat, yang diutamakan dunianya. Itu gimana? Masa kita yang rajin gak dapat
kesuksesan dunia, justru mereka yang membangkang kepada Allah, maksiat kepada Allah, nggak sholat, meninggalkan perintah Allah, malah dapat kesuksesan dunia. Lah terus yang benar gimana ini? Taib. Teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Coba deh kita lihat makna nama Tuhan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Ar-Rahman, pengasih, lagi Maha Ar-Rahim, penyayang. Kita bedakan dua nama Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ini Maha Pengasih. Maksudnya apa sih Maha Pengasih ini? Ar-Rahim, Maha Penyayang. Maksudnya apa sih Maha Penyayang ini? Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah ya menyebut dirinya sebagai Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Ar-Rahman ini adalah Maha Pengasih yang mengasihi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Ingat, ini yang pertama ya. Ar-Rahman, Maha Pengasih yang mengasihi seluruh makhluk yang ada di muka bumi. Salah satunya juga orang-orang kafir itu. Orang-orang kafir, orang-orang yang menyembah selain Allah. Allah kasihi, masih Allah kasih rizki, Allah kasih nafas, masih Allah kasih detak jantung, masih Allah kasih kesehatan. Iya enggak? Ini khusus buat seluruh makhluk, jin, setan, hewan, dan lain sebagainya. Ar-Rahman, Maha Pengasih. Lalu Ar-Rahim ini maksudnya apa ya? Kok ada pengasih, ada penyayang? Ar-Rahim ini apa Ustaz? Ar-Rahim ini khusus untuk hamba-hambanya yang beriman. Allah akan memberikan kasih sayang khusus buat hamba-hambanya yang beriman. Bedanya apa Ustaz? Yang ini untuk semua, umum, semua makhluknya Allah. Yang ini, yang Ar-Rahim, ini khusus buat orang-orang beriman. Dan teman-teman sekalian, bedanya Ar-Rahmannya Allah kepada seluruh makhluk, Allah akan memberikan semua balasan bagi seluruh makhluk. Contoh teman-teman sekalian. Orang-orang kafir, orang-orang yang musyrik, orang-orang selain beragama Islam. Mereka itu berjuang di dunia, mereka banting tulang, mereka kerja keras, mati-matian ngedapetin dunia. Bisnis sampai sedikit tidurnya, kemudian mereka berjuang untuk mendapatkan kemuliaan di mata manusia, mereka akan dapatkan. Kemudian mereka berbuat baik seperti orang-orang yang kita ketahui, ada orang-orang non atau orang-orang kafir yang mereka itu berbuat baik, menyumbang Palestina, menyumbang anak yatim, adopsi anak, kemudian pokoknya ibaratnya amal perbuatannya itu baik di mata manusia, suka bantu orang. Sehingga apa? Allah, karena Allah Maha Ar-Rahman, Maha Pengasih, bagi orang yang berbuat baik, meskipun orang kafir, Allah akan kasih kebaikan buat dia di dunia. Dia suka berbuat baik, contoh seperti Cristiano Ronaldo, seorang pemain bola yang sangat terkenal. Dia suka menolong orang, dia suka bantu Palestina misal. Allah akan kasih kemuliaan di dunia, Allah akan kasih harta, tambahin lagi. Karena dia sedekah, tambahin lagi hartanya. Karena dia berbuat baik, tambahin lagi. Kasih Allah kasih, tapi hanya di dunia. Kemudian bedanya apa dengan yang Ar-Rahim? Ar-Rahim ini khusus buat kita. Khusus buat kita, yaitu orang-orang yang beriman, orang-orang muslim, muslimah, orang-orang yang beragama Islam, ya, memeluk agama Islam dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Ini khusus buat kita Ar-Rahim. Maka Ar-Rahim ini teman-teman sekalian, karena kita adalah orang yang beriman, maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan salat itu adalah tanda sebagai keimanan seseorang. Salat adalah salah satu tanda keimanan seseorang. Loh, maksudnya apa Ustaz? Teman-teman sekalian, kalian boleh ngelakuin puasa. Puasa sunnah, Senin Kemis, Ayyamul Bid, Tasu'a, Asyura, Syawal. Pokoknya semua puasa sunnah, puasa Daud, lakuin semuanya. Zakat, zakat fitrah, zakat mal, dan lain sebagainya. Umroh berkali-kali, haji berkali-kali, sedekah berkali-kali. Apalagi, bantu orang berkali-kali, berjihad berkali-kali, berjihad di jalan Allah berkali-kali. Tapi kalau kalian nggak sholat, nggak akan ada artinya semua amalan itu yang kalian lakukan. Kita beramal itu semua, tapi kita nggak sholat, nggak ngelakuin satu amalan sholat, maka semua itu tidak akan ada artinya, teman-teman sekalian. Ibarat teman-teman sekalian punya satu kantong, teman-teman, satu kantong. Ini buat nyimpan amal kita ya. Ini amal haji. Oke, disimpan. Ini amal puasa, disimpan. Semuanya disimpan dalam kantong amal kita. Teman-teman sekalian, sekarang saya tanya, kalau kita beramal solih,
kita beramal soleh, berbuat baik dengan jumlah perbuatan baik sangat banyak sekali. Ini sholat, puasa, sedekah, infak dan lain sebagainya. Ini kalau kita nggak punya kantong amal solehnya, nggak punya tempat untuk menampung amal solehnya, kira-kira kita bisa bawa nggak amal soleh itu semua? Nggak bisa. Nggak bisa. Kita butuh kantongnya, kita butuh tempat untuk menampung amal soleh tersebut. Yaitu adalah tanda keimanan kita. Adalah sholat. Itu adalah sholat. Kita mau ngumpulin air, teman-teman sekalian. Kita ngumpulin air. Pakai sesuatu yang bisa digunakan untuk menampung air. Teman-teman sekalian, bisa nggak kita tampung air, kita nimba air, pakai keranjang sampah yang bolong-bolong? Bisa nggak kira-kira? Kita mau ngambilin air pakai keranjang sampah yang bolong-bolong. Nggak bisa. Kalau kita amal solehnya banyak, tapi sholatnya bolong-bolong, amal solehnya keluar lagi. Nggak bisa kita tampung, teman-teman sekalian. Kalau kita amal solehnya, sholatnya Masya Allah, nggak bolong-bolong. Sholatnya rajin, khusyuk, bagus, Masya Allah. Di masjid terus. Laki-laki sholatnya di masjid, perempuan di rumah. Rajin, khusyuk, luar biasa. Pokoknya nggak pernah ditinggal, nggak pernah bolong. Maka nanti bentuknya bukan keranjang sampah yang bolong-bolong, tapi ember yang Masya Allah nggak ada lubangnya sama sekali. Jadi amal soleh itu nggak bisa keluar dari perbuatan kita yang kita lakukan, sedekah kita, haji kita, umroh kita itu nggak akan keluar lagi. Kita bisa tampung, kita bisa bawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sukses di dunia itu bukan jaminan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya dia akan selamat di dunia. Seperti sifat ar-Rahmannya Allah. Allah akan kasih siapapun yang berbuat baik dengan kebaikan pula. Orang yang berbuat baik ini rumusnya ya. Siapapun yang berbuat baik pasti Allah akan kasih kebaikan untuknya. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Emang apa balasan yang terbaik selain perbuatan yang baik? Pasti akan mendapatkan kebaikan pula. Begitu pula dengan orang-orang yang berbuat buruk ya, atau berbuat dosa, maksiat. Maka mereka akan mendapatkan musibah juga. Musibah itu datang kepada mereka karena mereka ngapain? Karena mereka berbuat maksiat kepada Allah. Allah akan kasih musibah di dunia. Kalau mereka berbuat baik kepada manusia, berbuat baik kepada sesama, nolong orang, mau muslim gak muslim, Allah akan kasih kebaikan buat dia, tapi di dunia. Sedangkan kita, kalau kita orang yang beriman, orang yang muslim, muslimah, berbuat baik di dunia, sholat yang rajin, khusyuk sholatnya, Masya Allah amal solehnya banyak, puasa, zakat, haji, umroh, zikir, istighfar, Masya Allah banyak. Maka kebaikan kita yang kita dapatkan bukan hanya di dunia doang, teman-teman sekalian. Malah yang terbaik itu kebaikan kita yang kita dapatkan di akhirat. Ini kalau mereka orang-orang kafir yang sukses di dunia tapi nggak pernah sholat, yang mereka sukses di dunia nggak pernah, bahkan nggak mau nyembah Allah, mereka suksesnya di dunia doang, sampai akhirat habis mereka, halak atau hancur mereka. Mereka di dunia, mereka Masya Allah berjaya. Tapi di akhirat mereka hancur, Masya Allah. Kita di dunia, kita miskin, kita biasa aja, kita sederhana, kita nggak seperti mereka yang suksesnya luar biasa di dunia. Tapi di akhirat kita berjaya. Sehingga kita menjadi orang-orang yang berada di Al-A'raf, di tempat-tempat tertinggi, di surga-surga yang tinggi, Masya Allah. Sehingga orang-orang ahli neraka itu mereka minta dan tanya kepada ahli surga, wahai ashabul jannah, wahai orang-orang penghuni surga, an afidu alaina minal ma', tolong berikanlah kami minum dari air atau apa yang telah engkau dapatkan dari Allah. Iri mereka. Karena apa? Kita beramal soleh di dunia, kita nggak dapat dunia. Sedikit kita dapatkan dunia itu. Sedangkan mereka nggak pernah beramal soleh di dunia, mungkin mereka hanya berbuat baik kepada sesama, tapi nggak nyembah Allah, nggak sholat kepada Allah. Maka mereka akan mendapatkan kehancuran di hari kiamat. Sehingga mereka rugi. Orang-orang yang rugi, Masya Allah. Orang-orang baik, tapi kalau nggak ada iman dalam hatinya, teman-teman sekalian, ya Allah, sangat disayangkan. Saya sangat menyayangkan sekali pada teman-teman sekalian yang mungkin tahu, kita punya kenalan, kita punya teman, saudara, Masya Allah, suksesnya luar biasa, ya Allah, pengen banget jadi kayak dia. Sukses, jadi manfaat buat manusia, pengen deh kayak Ronaldo, bisa nolong orang, bisa bantu orang, bisa nolong saudara kita di Palestina, kemudian bisa berdakwah dengan jangkauan yang luas. Kita pengen banget kayak gitu. Tapi apa? Ya, tapi apa?
Yang lebih penting daripada itu teman-teman sekalian, yang lebih penting, kalau kita ini sudah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dengan salat, dengan melaksanakan salat, menegakkan salat, itu sudah cukup bagi kita. Di mata Allah sudah sangat cukup sekali dibandingkan orang-orang yang sukses di luar sana tapi mereka enggak salat. Ya Allah, seandainya beliau ini masuk Islam, wah pasti sangat indah sekali. Ya, kita mungkin berharap seperti, ya Allah seandainya beliau ini orang yang saya kenal ini, beliau rajin sholatnya, tepat waktu sholatnya di masjid sholat, saya yakin pasti bisnisnya makin meledak. Maksudnya meledak bukan hancur ya, meledak jadi lebih sukses lagi, lebih besar lagi. Kadang kita menyayangkan seperti itu teman-teman sekalian. Makanya Ra'sul Amri al-Islam. Salah satu keutamaan dan yang paling utama dari segala perkara yaitu adalah al-Islam. Yang paling utama dalam sebuah perkara adalah al-Islam. Agama kita yang paling penting. Wa amuduhus shalah, dan tiang-tiangnya itu adalah salat. Rumah dibangun ya teman-teman sekalian buat kita tinggal. Rumah ini kalau nggak ada tiangnya teman-teman sekalian, kira-kira bisa nggak berdiri? Bisa nggak dikasih atap yang melindungi kita dari panas, dari hujan, Masya Allah, yang melindungi kita dari hawa dingin, hawa yang panas, melindungi kita dan menjauhkan kita dari orang-orang yang mengganggu kita. Bisa nggak kalau nggak ada tiangnya? Nggak bisa teman-teman sekalian. Pasti harus ada tiangnya. Masjid bisa nggak berdiri 3 lantai, 4 lantai, 5 lantai kalau nggak ada tiangnya? Nggak bisa, pasti akan ada tiangnya. Teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga yang penting sekali biar kita itu nggak gampang iri sama orang yang sukses tapi mereka nggak sholat. Teman-teman sekalian, ingat ya, ada sebuah istilah Allah Subhanahu wa taala akan menunda azab mereka. Yang tadi yang kita sudah bahas. Allah akan menunda azab mereka. Mereka sukses di dunia, mereka ngelakuin semua amalan tapi mereka nggak sholat. Semua amalan mereka lakukan, tapi sholat mereka nggak mau. Menyembah Allah nggak mau. Oke. Mereka menganggap semua agama itu baik, yang penting berbuat baik, ya sudah. Mereka akan sukses di dunia, ya sukses mereka. Mereka berbuat baik akan juga orang-orang yang berbuat baik juga kepada mereka. Rumusnya itu, siapapun yang berbuat baik, pasti ada orang yang akan berbuat baik kepada dia. Wasilahnya, itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi, itu hanya di dunia. Itu hanya di dunia. Kalau pengen kita dapat kebaikan juga di akhirat, bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat dapatnya, maka laksanakanlah sholat teman-teman sekalian. Kalau enggak teman-teman sekalian, kalau enggak, Allah akan mengumpulkan semua azab yang pengen Allah timpakan ke kita. Cuman Allah pengen menunda waktunya. Namanya apa istilahnya? Istidraj. Istadraja yastadriju. Maksudnya apa? Tadarruj. Tadarruj itu apa? Sedikit demi sedikit Allah akan kumpulkan. Fulan bermaksiat. Oke. Kita nggak usah kasih balasan musibah sekarang di dunia. Nggak apa-apa. Biar dia aman aja. Biar dia sejahtera. Biar dia sukses. Nggak usah dibalas keburukannya. Maksiatnya nggak usah dibalas di dunia, nggak usah dibalas. Ditahan sama Allah. Dia mulai lagi berbuat maksiat lagi, yang kedua kalinya, yang ketiga kali, 4 kali, 5 kali, sampai berkali-kali berbuat maksiat. Tapi Allah nggak pernah kasih balasan musibah kepada dia. Orangnya nggak pernah sakit, orangnya nggak pernah celaka, orangnya nggak pernah sial. Untung terus hidupnya, enak terus hidupnya, Masya Allah. Bahkan teman-teman sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini bisa jadi kalau orang yang tidak pernah kena musibah, nggak pernah kena sakit, nggak pernah sakit kepala, bahkan Rasulullah itu, ya Allah, kalau kita lihat kisah-kisah beliau itu, saking beratnya sebagai seorang nabi yang terakhir, Rasulullah, utusan Allah yang terakhir, beliau itu sering sekali sakit kepala, karena apa? Migrain, sakit kepala, karena mikirin umatnya, ya Allah, ini fulan sudah dikasih tahu, sudah didakwahi masih aja. Ya Allah, ini kenapa keluarga saya, suku saya sendiri bahkan menolak saya. Wah, ini pusingnya bukan main Nabi teman sekalian. Ya, Nabi bukan main pusingnya. Ini ciri bagi orang-orang yang Masya Allah memikirkan agama Islam sampai dia pusing, sampai dia ya Allah sakit semua badannya. Termasuk daripada apa yang membuat dirinya diampuni dosa-dosanya. Nah, ini cara Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni kita sebagai umat manusia. Maka teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau dia nggak pernah dapat musibah, nggak pernah dapat kesialan di muka bumi, padahal dia berbuat zalim, ia akan mendapatkan azab yang Allah tumpuk
satu azab ditimpa dengan azab yang lain, timpa lagi azab yang lain, tumpuk lagi, tapi Allah tunda. Nanti Allah akan kasih di akhirat. Mau teman-teman sekalian seperti itu? Enggak mau. Nauzubillah min dzalik. Jangan sampai teman-teman sekalian. Jangan sampai kita ini di mata Allah baik, di mata manusia baik, di dunia baik, tapi ternyata ketika Allah sampaikan kita di akhirat, banyak azab yang menunggu kita. Ya Allah, naudzubillah. Jangan. Udah deh, jangan deh. Jangan sampai kita ini istidraj. Makanya nggak perlu iri sama mereka yang sukses tapi mereka nggak sholat. Nggak perlu iri. Jangan. Takutnya mereka dapat istidraj. Kita berarti, ya udah. Berarti kalau kita udah tahu bahwasanya kalau misalnya kita ini berbuat buruk akan Allah timpa dengan azab-azab yang Allah tunda di akhirat, maksudnya datangnya. Berarti kita harus melaksanakan sholat. Seperti apa kehidupan kalian teman-teman sekalian? Sesulit apa? Seburuk apa kehidupan kita semua? Teman-teman sekalian, ada sebuah kisah, Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Ini seorang Rasulullah, teman-teman sekalian. Seorang Rasulullah, ketika bertemu dengan seorang sahabatnya, salah satu sahabatnya ini ngadu ke Rasulullah, ya Rasulullah, apakah engkau punya sedikit makanan untuk saya? Saya sangat lapar. Dibuka teman-teman, perutnya dibuka, dalamnya ini ada apa? Ada batu yang diikat, 2 batu yang diikat di perutnya sahabat ini tadi. Perutnya diikat, dalamnya ada batu buat menahan rasa laparnya. Ya ngadu, ya Rasulullah, tolong kasihanilah saya ini belum makan, saya lapar banget ya Rasulullah. Lihat di perut saya ada 2 batu nih, saya ganjal. Karena saking laparnya saya. Apa yang terjadi teman-teman sekalian? Yang terjadi apa yang selanjutnya? Rasulullah dibuka bajunya, ternyata di perut Rasulullah ada 3 batu. Ya Allah, ini seorang Rasulullah kok bisa gitu loh. Beliau kelaparan, beliau mau nyari makan, ya Allah. Teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah aja sebagai seorang nabi, beliau sulit di dunia. Apalagi kita yang bukan nabi. Udah untung kita, alhamdulillah kita bisa live, kita bisa punya handphone, kita bisa makan setiap hari enak, kenyang. Sampai Rasulullah teman-teman sekalian, saking Rasulullah itu sering merasakan kelaparan. Ustadz, masa istri-istrinya kemudian sahabat-sahabatnya nggak ada yang mau bantu? Bantu teman-teman sekalian, bantu. Cuman teman-teman sekalian, ujian seorang Rasulullah tidak sebanding dengan ujian kita sebagai manusia biasa. Rasulullah ma'asum ya, Rasulullah dijaga sama Allah. Rasulullah dijaga khusus, hanya beliau yang dijaga. Sedangkan kita kadang lupa, kita kadang lalai, kita kadang maksiat, kadang sudah kacau kita ini. Sedangkan beliau ujiannya lebih besar daripada kita. Dan beliau kelaparan lebih lapar daripada kita, teman. Makanya beliau itu mengajarkan banyak puasa. Ada puasa Senin Kemis, ada puasa Daud, ada puasa Tasu'a, Asyura, puasa Syawal. Banyak banget deh puasa-puasa yang Rasulullah ajarkan. Karena apa? Saking seringnya beliau itu menahan lapar. Jadi pas hari itu beliau nggak dapat makan, langsung beliau, bismillah deh hari ini niat berpuasa. Udah, gitu doang Rasulullah. Simple, mudah. Ya Allah, qadarullah hari ini nggak ada yang bisa dimakan. Udahlah, bismillah puasa aja. Rasulullah teman-teman sekalian kayak gitu. Ini kita yang sudah lebih, kita bisa cari kerjaan, kita punya rumah yang layak, kemudian makanan yang enak. Masya Allah. Justru kita masih banyak ataupun justru malah banyak yang mengeluh daripada Rasulullah sebagai seorang nabi. Kita ini ya Allah udah lebih baik rezeki yang Allah berikan kepada kita, tapi apa? Kita masih banyak ngeluh. Ya Allah, masa cuman segini gaji hari ini ya Allah. Ya Allah, masa cuman ini, gimana saya bisa nabung, gimana bisa buat kasih keluarga, gimana bisa buat bagi-bagi teman. Teman-teman sekalian, ini yang kita kurangi, ini dia yang kita kurangi. Jangan sampai kita hanya ngeluh aja. Minimal kita sholat itu udah cukup banget teman-teman sekalian. Cukup banget. Kita sholat itu adalah salah satu rezeki teman-teman sekalian. Ingat ya, kalau kita sholat itu adalah salah satu rezeki yang Allah berikan untuk kita. Allah berikan taufik kepada kita sehingga kita bisa melaksanakan sholat. Teman-teman sekalian, orang yang ada di liang lahat, di pemakaman umum, yang ada di pekuburan sekitar rumah kita itu mereka semua itu rata-rata ingin kembali ke dunia hanya pengen ngelakuin satu amalan. Ngapain? Sedekah. Pengen haji lagi, pengen umrah lagi. Enggak, mereka cuma pengen ngelaksanain sholat. Pengen hidup lagi, ya Allah, hidupkanlah kami lagi ya Allah. Kami pengen kembali. Farji'na na'mal sholiha.
kembalikanlah kami ke dunia biar kami bisa beramal soleh, bisa ngelakuin sholat. Yang diminta mereka para jenazah itu teman-teman sekalian. Mereka bangun, pengen hidup lagi cuman buat sholat. Lah kita ini teman-teman sekalian, Allah kasih nafas, Allah kasih masjid yang Masya Allah dekat dengan rumah, fasilitasnya ada, suara azan sering banget dan gampang kita jangkau. Masya Allah, masih sering, masih malas-malasan sholat lagi. Lalu Ustaz, terus kalau misalnya kita sholat sih Ustaz, tapi kalau misalnya kita malas gimana? Kalau kita malas, kita tetap sholat kok, kita muslim kok, kita sholat, cuman kadang kita malas Ustaz, itu terus gimana? Kira-kira boleh nggak teman-teman sekalian? Kita malas, kita yakin, kita beriman kepada perintah Allah tentang sholat dan melaksanakan sholat tersebut. Kalau kita malas, bahkan meninggalkan, maksudnya sholatnya jadi bolong ya, bolong-bolong sholatnya, kita dosa besar teman-teman sekalian. Kalau lebih daripada itu, kita muslim nih, kita Islam agamanya, kita tahu bahwasanya Allah merintahin kita buat sholat, buat zakat, buat puasa, buat haji. Kita lakuin semuanya, puasa, zakat, haji kita lakuin. Tapi sholat kita nggak mau lakuin karena kita nggak beriman kepada Allah. Ngapain sih harus jengking-jengking, kenapa harus ke masjid? Aku kan bisa cari amalan yang lain buat dapetin pahalanya dari Allah. Teman-teman sekalian, orang yang bahkan dia mengingkari perintah Allah tersebut, bahkan dalam sebuah riwayat para ulama mengatakan dia telah jatuh kepada kekufuran. Kalau dia mengingkari perintah sholat tersebut, dia nggak mau beriman kepada perintah sholat tersebut, maka dia termasuk orang yang kufur, bahkan keluar dari agama Islam. Di sebuah riwayat dalam hadisnya Nabi dikatakan bahwasanya pembatas antara keimanan seseorang itu adalah sholat. Pembatas keimanan di antara umat manusia yaitu adalah keimanan. Pokoknya kita jangan sampai nggak sholat teman-teman sekalian. Insya Allah seberapa buruk kehidupan kita teman-teman sekalian sudah kita jelaskan tadi, seperti kehidupannya Rasul dan para sahabat. Kita miskin, kita nggak punya apa-apa, itu lebih baik teman-teman sekalian. Itu lebih baik daripada kita punya apa-apa tapi kita nggak sholat. Itu lebih baik kita tetap sholat, kita tetap beribadah kepada Allah. Itu lebih baik kita dapatkan daripada kita punya segalanya tapi kita nggak sholat. Teman-teman dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ada sebuah perumpamaan teman-teman sekalian. Perumpamaan yang mungkin kita ini perlu kembali lagi menguliknya. Ini buat pengingat karena manusia itu gampang lupa teman-teman sekalian. Kadang dia udah pernah belajar tentang hal ini. Cuman namanya manusia dari kata nasya yansa yang artinya pelupa, mudah lupa, mudah melupakan, mudah dilupakan. Kadang dia perlu sering diingatkan. Kadang kita itu perlu sadar teman-teman sekalian. Kalau kita itu memegang erat sesuatu, anggap saja ini adalah agama kita teman-teman sekalian. Agama kita ya, insyaallah. Agama kita pegang sampai mati. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kamu meninggal kecuali dalam keadaan muslim beragama Islam. Kita qadarullah belum bisa ngelaksanain haji, lepas saja satu haji. Kita nggak bisa ngelaksanain haji ya. Ustadz, antrinya panjang Ustadz, aduh repot lah pokoknya kalau daftar haji, udah nggak bisa haji pokoknya, udah lepas satu. Ustadz, saya nggak bisa saat puasa ini nggak kuat saya bisanya cuma sedekah sama ini deh, sama infak nolong orang anak yatim, saya suka bantu-bantu mereka. Bakso, ngadain bakso suka saya. Puasa nggak bisa Ustadz, kalau puasa nggak bisa. Oke, puasa lepas, haji lepas, puasa lepas. Nggak punya duit Ustadz, sekarang lagi kere Ustadz, nggak bisa zakat. Oke, lepas zakat. Zakat ini kita lepas. Udahlah nggak usah ngelakuin zakat, kan nggak punya duit. Malah dia kalau nggak punya duit justru mendapatkan status mustahik. Apa itu mustahik? Orang yang berhak mendapatkan zakat. Jadi orang-orang bayar zakat, orang-orang muslim, kaum muslimin bayar zakat, kemudian dikumpulkan oleh amil zakat orang-orang yang membutuhkannya, orang-orang nggak punya, orang-orang yang qadarullah fakir, miskin, terlilit hutang dan sebagainya. Inilah yang berhak mendapatkan zakat itu tadi. Dia nggak berhak bayar zakat, tapi berhak menerima zakat. Kayak lepas zakat. Teman-teman sekalian, kita masih bisa pegang agama Islam. Kita masih bisa pegang agama kita dengan baik. Ya, tapi kalau kita lepaskan sholat, teman-teman, kita nggak bisa. Kita lepaskan sholat, kita nggak akan bisa apa? Nggak akan bisa pegang agama kita. Batasnya cuma sholat, teman-teman sekalian. Pondasi agama itu cuma sholat batasnya. Bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, bukan. Kita bisa lepaskan amalan itu.
Tapi kalau kita lepaskan amalan sholat, kita nggak akan bisa pegang agama, teman-teman sekalian. Apa gunanya agama terus bagi hidup kita kalau kita nggak sholat? Apa gunanya agama Islam kalau kita nggak pergi ke masjid bagi yang laki-laki? Padahal Allah berfirman, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Dan tidaklah aku ciptakan si manusia dan si jin ini untuk melaksanakan sholat, beribadah menyembah kepada Allah. Cuman buat beribadah doang. Allah ciptakan mereka semua, kita ini diciptakan sama Allah cuman buat ibadah, cuman buat sholat, teman-teman sekalian. Ya enggak cuman buat sholat sih, tapi yang paling penting, awwalu ma yuhasabu al-abdu yaumal qiyamah. Satu amalan yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala, teman-teman sekalian. Ya. Pertama kali amalan yang paling dihisab, yang paling pertama, paling awal dihisabnya, yaitu adalah sholat. Kalau sholatnya ini baik, amalan sholatnya, bagus, nggak pernah bolong. Sholatnya khusyuk, masya Allah. Selalu di masjid, ya akhwat, selalu tepat waktu, nggak suka nunda, nggak suka mengakhirkan sholat. Tepat waktu terus. Nah, udah. Kalau amalan sholatnya baik, insya Allah di belakangnya ini puasanya insya Allah jadi baik. Ramadannya selalu dia pasti. Sholat aja dia rajin, masa puasa enggak? Kemudian Allah mudahkan umrohnya, Allah mudahkan hajinya, Allah mudahkan zakatnya, sedekahnya, infaknya, menolong orangnya. Wah, Allah akan mudahkan segala sesuatunya. Kalau dia bagus sholatnya, amal sholatnya, wah ini udah grade-nya A, udah gak usah dilihat amalan yang belakangnya, udah pasti baik kok. Pasti baik, teman-teman sekalian. Wa idza saluhal jasadu kulluh, wa idza fasadat jasadul kulluh. Kalau amal sholat itu baik semua amalnya. Kalau amal sholat itu buruk, sholatnya bolong-bolong, diajak ke masjid, milih sholat dulu, udahlah di rumah aja lah. Mas, sekarang udah adzan ini, waktu zuhur, ayo sekarang sholat ke masjid. Kan masih jam 12, masih ada waktu sampai jam 3, asar kan jam 3, udah. Teman-teman sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini jangan sampai kita seperti itu, teman-teman sekalian. Fawailul lil musallin. Dan celakalah orang-orang yang sholat. Maksudnya kok udah sholat kok masih celaka sih, kenapa? Maksudnya kenapa? Maksudnya apa? Kok udah sholat tapi masih celaka? Orang yang suka nunda sholatnya, itu yang celaka. Yang nggak nunda nggak celaka. Yang celaka adalah orang yang suka menunda sholatnya. Maka teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Nabi itu ditanya loh sama Aisyah, sama istrinya. Wahai Nabi, ngapain sih engkau ini sholat-sholat sampai bengkak kakinya itu loh? Ngapain gitu loh? Engkau ini udah dijamin masuk surga. Jangan siksa dirimu dengan sholat sampai bengkak kakinya. Ketika melihat Nabi sholat malamnya sampai bengkak kakinya. Maka ini salah satu poin yang bisa kita ambil. Bahwasanya sholat ini adalah mengajarkan cara kita berkomunikasi dengan Allah, mengucapkan rasa syukur kepada Allah. Kemudian Nabi menjawab, wahai Aisyah, emang gak boleh ya aku ini bersyukur kepada Allah? Emang aku Allah masukkan surga nanti, tapi emang aku gak boleh berterima kasih, bersyukur dengan memperbanyak amal ibadahku? Nah, teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Ya. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah melalui sabar, tahan marahnya, jangan gampang marah, emosinya diredam, dan sholat. Deketin Allah itu dengan cara sholat. Komunikasi kepada Allah dengan cara sholat. Minta apa-apanya melalui sholat. Ya Allah, saya minta jodoh, ya Allah, ya Allah, daripada setiap saya silaturahim ke tetangga, ke saudara, ditanya udah nikah belum, ya Allah saya malu, ya Allah mau jawab kok belum ada jodoh, kok belum ada pasangannya, ya Allah saya malu, ya tolong ya Allah, minta jodoh, sholat. Ya Allah tolong kuatkan bisnis saya, ya Allah tolong besarkan bisnis saya. Pengen sukses dunia bisnisnya, sholat. Datang pada Allah, minta, ya Allah sholat yang rajin, ya Allah tolong kuatkan bisnis saya, ya Allah tolong mudahkan urusan saya biar saya bisa pergi ke Baitullah lagi, ya Allah. Pokoknya minta apapun segalanya tentang dunia maupun akhirat. Caranya apa? Sholat, teman-teman sekalian. Cuman satu caranya, sholat. Dalam sholat ada doa. Makanya ad-doa al-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Karena sholat itu dalamnya isinya doa, teman-teman sekalian.
Inilah cara kita berkomunikasi kepada Allah. Ya Allah, minta ini ya Allah. Ya Allah, minta itu ya Allah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Yuk, segala sesuatu kondisi kita, mau baik, mau buruk, mau sial, mau untung, tetap sholat. Jangan pernah nggak sholat, teman-teman sekalian. Jangan pernah. Tolong harus sholat. Pokoknya teman-teman sekalian, ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, ya, beriman bukan hanya melaksanakan puasa, zakat, haji, umrah, bukan, tapi yaitu dia orang yang sering, ataupun bahkan nanti Allah akan berikan status untuk dia masuk surga, babus sholat, khusus pintunya buat orang-orang yang rajin sholat. Kebanyakan orang-orang yang masuk surga melalui pintu sholat, karena dia kuat dalam amal ibadah sholatnya. Dengan pintu-pintu yang lain bagaimana? Ada pintu zikir, ada pintu haji, ada pintu jihad, ada pintu sedekah. Yaitu hanya sebagian yang lain. Tapi kebanyakan, teman-teman sekalian kira-kira bisa ngira nggak? Orang-orang di dunia ini kalau kita bagi, lebih banyak yang kaya atau lebih banyak yang miskin? Afwan, lebih banyak yang kaya. Seluruh dunia ya, bukan hanya Indonesia doang. Seluruh dunia, lebih banyak yang kaya apa lebih banyak yang miskin? Lebih banyak yang miskin. Iya. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, teman-teman, ini kami mengingatkan. Ada sebuah hadis di mana orang-orang miskin yang beriman itu akan lebih dulu masuk ke dalam surga 500 tahun jaraknya dibandingkan orang-orang yang kaya. Maksudnya apa? Yang sukses di dunia. Orang-orang yang miskin, nggak punya apa-apa, nggak punya kesuksesan di dunia itu, nggak punya warisan, nggak punya duit, nggak punya tanah, wis pokoknya miskin lah. Dia ini pokoknya dalam dunia dia nggak punya. Tapi kalau dia beriman kepada Allah, dia sholat, dia rajin kembali kepada Allah, dia adalah orang yang lebih dulu masuk ke dalam surga 500 tahun jaraknya dibandingkan dengan orang-orang yang berpunya, orang-orang yang kaya. Kenapa kira-kira? Kenapa kok bisa masuk ke dalam surga lebih dulu orang-orang yang miskin? Orang-orang yang miskin, apa yang dihisap? Nggak ada. Nggak punya apa-apa soalnya. Udah, kamu sholat doang kan? Kamu sholat, kamu puasa, kamu haji nggak bisa kan? Umroh nggak bisa, udah nggak apa-apa. Kamu bisa itu, ngelakuin amal-amal soleh itu, udah masuk dalam surga. Buruan masuk surga. Nggak ada lagi yang dihisap. Sedangkan orang-orang kaya semua dikumpulkan. Ini hartanya dapat dari mana? Bisnisnya, bisnis sama siapa? Halal nggak ini? Bahan bisnisnya ini yang diproduksi ini halal nggak ini? Caranya halal nggak? Dapatnya, waduh ini udah, ditanya ini itu, teliti banget sama Allah, dihisap habis-habisan orang-orang kaya. Sampai menyisihkan waktu 500 tahun dibandingkan dengan orang-orang miskin, orang-orang yang nggak sukses di dunia. Maka teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sholat ini kan nggak sekedar ibadah ya teman-teman sekalian. Sholat ini itu sebenarnya Allah tuh nggak butuh kita sholat, itu nggak butuh. Bahkan menghamba kepada Allah tuh kita tuh nggak butuh teman-teman sekalian. Itu Allah ini nggak butuh kita sembah, kita harus menyembah Allah. Kalau kita nggak nyembah Allah pun, Allah nggak akan rugi. Kita nggak sholat, Allah nggak akan rugi. Allah sudah kasih kita rezeki segala macamnya, nikmat dunia. Tapi kita nggak sholat, Allah tuh nggak rugi sedikit pun dari apa yang kita perbuat. Tapi apa? Kita ini yang butuh Allah, kita ini yang butuh sholat, kita ini yang butuh menyembah kepada Allah. Karena dengan menyembah, dengan sholat kepada Allah, hidup kita jadi berkah, hidup kita jadi bermakna. Di dunia memang kita nggak sukses, tapi di akhirat kita balas dendam sama orang-orang kafir. Kalian dulu di dunia kalian sukses, sekarang kita yang di akhirat kita yang sukses. Ya beneran, dalam Al-Quran juga disebutkan nanti orang-orang yang beriman itu orang-orang yang menang ya. Orang-orang humul muflihun, orang-orang humul faizun. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun. Surat Al-Hasyr, halaman terakhir. Enggak sama orang-orang penghuni surga dengan penghuni neraka, enggak sama teman-teman sekalian. Enggak setara. Orang-orang yang penghuni surga, orang-orang yang beriman kepada Allah, mereka yang menang. Mereka nanti bahkan disebutkan dalam surat yang lain, mereka itu tertawa di atas penderitaan orang-orang yang kafir, orang-orang yang berada dalam neraka. Karena apa? Dulu orang-orang dalam neraka ini mengolok-olok orang-orang yang ada di dunia yang sekarang masuk dalam surga. Orang-orang miskin diejek-ejek, ditindas, dizolimi dengan orang-orang kaya karena ya kekuasaan mereka di dunia.
Tapi mereka nggak beriman kepada Allah. Sayangnya mereka nggak beriman. Kebanyakan dari mereka yang suka menindas, mereka nggak beriman. Kebanyakan mereka yang berbuat dosa, mereka nggak menyembah Allah. Akhirnya ketika di surga Allah tampakkan siapa yang menang, karena pengadilan Allah teman-teman sekalian. Kalau kita ngerasa diri kita ini banyak mendapatkan ketidakadilan teman-teman sekalian, nggak apa-apa, nggak usah khawatir teman-teman sekalian. Nanti pengadilan sesungguhnya teman-teman sekalian, yang akan muncul di hadapan kita di akhirat, pengadilannya Allah. Nggak akan ada yang bisa lari dari pengadilannya Allah sekalian. Kita sekarang di dunia, kita bisa beli, kita bisa bebas dari perbuatan dosa kita, perbuatan pidana kita, tindak pidana kita, keburukan kita di dunia, kita bisa beli. Udah, tolong saya jangan jangan dihukum, saya kasih sekian. Di akhirat kelak di hadapan Allah nggak bisa teman-teman sekalian. Siapa yang berdosa, dia diazab. Siapa yang berbuat baik, berpahala, maka dia yang akan diberikan nikmat. Yang berdosa diazab, yang berbuat baik dikasih nikmat. Pokoknya berbuat dosa diazab, pokoknya masuk dalam neraka semuanya. Ya. Yang berbuat baik dimasukkan ke dalam surga. Dan ini salah satu tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala teman-teman sekalian. Allah itu kan cinta ya. Innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah itu mencintai orang-orang yang berbuat baik, yang melakukan perbuatan baik, sholat, zakat, dan beramal soleh. Teman-teman sekalian, kalau Allah cinta kepada kita, masa kita nggak cinta sama Allah sih? Allah itu loh ngasih kita segalanya. Kita nggak minta Allah kasih. Kita nggak pernah berdoa, ya Allah besok tolong berikanlah saya oksigen sekian kadarnya ya Allah biar saya bisa beramal soleh. Ya Allah tolong mudahkanlah kaki saya buat digerakkan. Ya Allah tolong bangunkan saya dari tidur saya besok biar saya bisa. Teman-teman sekalian, pernah nggak doa kayak gitu? Ya Allah minta oksigen, ya Allah minta sehat, ya Allah minta dihidupkan lagi, ya Allah minta dimudahkan buat berangkat kerja. Kita nggak pernah minta kayak gitu, tapi Allah mudahkan, langsung Allah kasih. Allah kasih oksigen tanpa kita minta. Allah kasih detak jantung tanpa kita menyebutkan, ya Allah minta detak jantung sekian kali. Nggak perlu kita minta kayak gitu, Allah kasih langsung teman-teman sekalian. Maka tanda cinta terima kasih kita kepada Allah, laksanakan sholat. Tolong teman-teman sekalian, sholat ini penting banget ya. Hidup kita seperti apa hidup kita ini, seburuk apa hidup kita ini kalau kita masih sholat, hidup kita itu akan baik-baik saja. Kita punya segalanya, kita punya kenikmatan duniawi, tapi kita nggak pernah sholat, hati-hati, bisa jadi hidup kita tidak baik-baik saja. Kadang teman-teman sekalian, orang yang sukses kemudian dia mendapatkan kenikmatan dunia, dia itu udah nggak mikir. Bahkan ada orang yang dia itu saking banyaknya dapat kenikmatan duniawi, kesuksesan duniawi, sampai dia itu bingung ini mau dibuat apa gitu loh, duitnya ini mau dikemanain gitu loh. Karena dia nggak tahu keimanan kepada Allah sesungguhnya yang membuat hatinya tenang. Kalau dia beriman teman-teman, coba kalau dia beriman, dia sholat, dia menyembah Allah, dia pasti oh iya deh ini duit saya yang kelebihan, mending buat nolong teman-teman saudara kita di Palestina. Duit saya yang kelebihan ini, bisnis saya yang turah-turah ini mending saya buat untuk menolong orang-orang yang masih kekurangan, membutuhkan pertolongan. Nah ini kalau dia ini dia beriman akan lakukan hal baik itu teman-teman sekalian. Kalau dia nggak beriman teman-teman sekalian, dihambur-hamburkan beli mobil mewah sekian, beli tanah sekian banyak, beli rumah sekian banyak, pokoknya buat duniawinya doang tanpa ada unsur untuk beramal soleh demi akhiratnya. Nauzubillahi min dzalik. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi salat ini sebenarnya adalah kebutuhan kita. Ini bukan kewajiban, bukan hanya sekedar kewajiban, tapi ini kebutuhan kita. Kita butuh salat teman-teman sekalian. Kita butuh sujud, meletakkan ego kita, meletakkan segala sesuatu yang kita miliki di sini untuk dikembalikan kepada Allah. Bahwasanya Allah inilah yang membuat kita bisa hidup, bisa beramal solih, maka kita kembalikan semuanya kepada Allah. Cara mengembalikannya dengan apa? Dengan sholat. Sholat duha tuh coba lihat hadisnya sholat duha. Bahwasanya manusia itu berhak menyedekahkan persendiannya. Ada kurang lebih sekitar puluhan atau bahkan ratusan sendi yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan Nabi menganjurkan untuk menyedekahkan setiap pagi. Dalam persendiannya tersebut digunakan untuk melaksanakan sholat yang namanya sholat duha. Maka bersedekahlah kalian semua dengan persendian tersebut, yaitu laksanakan sholat duha. Ini tentang sholat duha. Ya. Jadi kita ini
melaksanakan sholat, butuh kepada Allah. Kita sedang sebenarnya tidak ada yang kita inginkan melainkan kasih sayang Allah. Itu aja. Biar kita ini dekat sama Allah, biar kita bisa komunikasi dengan Allah. Ya Allah, subuh kita ngadu sama ya Allah tolong minta sehat ya Allah, tolong sembuhkanlah penyakit saya. Zuhur ketemu lagi sama Allah, ya Allah tolong saya minta sehat ya Allah, tolong berikanlah kemudahan bagi saya untuk bisa sholat terus ya Allah sampai akhir hayat. Ya Allah saya minta husnul khotimah ya Allah. Minta terus, setiap kali telepon sama Allah, setiap kali ngobrol sama Allah, minta terus, berdoa sama Allah. Maka ini adalah pengingat buat kita semua, ternyata kebahagiaan yang sejati itu adalah orang yang bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa memaksimalkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu bisa melaksanakan sholat dengan khusyuk. Teman-teman sekalian, habis sholat tenang gak hati kita? Apa ya, kok kayak ada yang kurang ya? Makan udah, kerjaan deadline udah selesai, tapi kok masih gak tenang? Ternyata apa? Dia lupa. Ternyata, aduh ya Allah, ternyata saya belum sholat. Itu kadang yang membuat kita gelisah. Setelah kita melaksanakan sholat, wah ya Allah, plong rasanya, tenang hatinya. Yang tadi awalnya marah. Makanya Nabi menganjurkan, kalau kita sedang marah teman-teman sekalian, solusinya, kalau kita lagi marah, lagi berdiri duduk, masih marah, udah duduk masih marah dia, berbaring. Habis udah berbaring masih marah, udah sekarang ambil wudu, habis itu sholat. Nah, insya Allah tenang hatinya teman-teman sekalian. Ya, teman-teman sekalian, bismillahirrahmanirrahim. Yuk, kita ingatkan kembali buat kita semua, jangan sampai diri kita ini lalai terhadap sholat kita yang ikhwan. Yuk ke masjid yuk. Nggak apa-apa, kita belum hafal bacaan sholat, kita masih merasa diri kita sholatnya kurang bagus. Yang penting datang ke masjid buat ikhwan. Udah, ntar sholat kita diwakilkan sama imam, bacaannya diwakilkan sama imam. Yang penting kita datang ke masjid, jangan masbuk, tepat waktu. Kalau pengen lebih afdol lagi teman-teman sekalian, bagi ikhwan ya laki-laki, tunggulah waktu sholat tersebut. Jadi sebelum zuhur, adzan berkumandang, datang duluan ke masjid. Sebelum maghrib, adzan berkumandang, datang duluan ke masjid. Stay, nunggu sholat. Maka keutamaan orang yang menunggu sholat itu, Masya Allah, sangat luar biasa sekali. Dia sedang menunggu waktu sholat dan surga sedang menunggu dia. Dia sedang menunggu waktu sholat dan ternyata surga sedang menunggu dia. Teman-teman dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk, jadikan sholat ini adalah jeda terbaik kita. Kalau kita lagi sibuk dalam urusan duniawi, jadikan jeda waktu sholat itu adalah untuk menenangkan hati, menyucikan jiwa kita, menjadikan diri kita lebih dekat, lebih tenang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah materi kita pada malam hari ini. Ya Allah, afwan, kelupaan ya, waktunya udah mau habis padahal belum ada diskusi sharing. Tapi nggak apa-apa, kita kasih kesempatan buat teman-teman sekalian yang pengen diskusi sharing ataupun siapa tahu teman-teman ada yang punya pertanyaan, falyatafaddal alaihi mashkur. Dan mohon izin teman-teman sekalian mau melihat pertanyaan yang ada di Sahabat Motivasi Islam terlebih dahulu, ntar pindah ke Sahabat TikTok ya. Pindah dulu ke Sahabat Motivasi Islam. Mohon izin untuk melihat pertanyaan yang ada. Hayakumullah, sehat selalu teman sekalian. Barakallahu fikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ini izin bertanya, jika seorang rajin sholat, rajin ngaji, puasa dan sebagainya, tapi orang itu suka berpacaran dan gonta-ganti pasangan, apakah salah? Waduh, kok ngeri ini pertanyaannya. Oke, dia rajin sholat, dia rajin ngaji, rajin puasa dan beramal soleh, tapi dia masih ngelakuin amal buruk. Teman-teman sekalian, kalau orang yang masih melakukan amal buruk, tapi dia sholat, dia orangnya sholat, rajin sholat, tapi masih ngelakuin amal buruk. Jadi ibarat kita kita sedang jual beli dengan pahala dan dosa. Kita ini kan jadikan al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu naik dan turun. Ibarat ada diagram atau seperti batas ya. Kalau lagi naik imannya, naik diagramnya. Oke. Dia berbuat baik, beramal soleh, naik. Jadi baik imannya. Tapi pas dia melakukan keburukan, turun. Ini ibarat dia jual beli dosa dan pahala teman-teman sekalian. Dia sholat tapi masih ngelakuin keburukan. Ibarat dia dapat pahala, ngelakuin keburukan dihapuskan pahalanya. Sholat lagi, dapat pahala lagi, dihapuskan lagi. Sholat lagi, ya, seakan-akan tidak ada
artinya. Maka teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, gunanya istighfar dan taubat itu di sini. Maka jadikanlah kita ini bertaubat dari perbuatan-perbuatan dosa itu tadi, seperti gonta-ganti pasangan ataupun selingkuh, berpacaran dan lain sebagainya. Ini kita taubat dari perbuatan itu biar apa? Biar kita bisa mengumpulkan amal soleh yang kita ingin bawa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Biar keimanan kita itu bukan hanya ditentukan tentang sholat kita, tapi apa? Pahala kita yang mau kita kumpulkan di sini untuk kita bawa ke hadapan Allah itu biar bisa kita bawa. Ini sama seperti orang yang bangkrut, teman-teman sekalian. Ciri-ciri atadruna manil muflis. Ingat gak hadisnya Nabi? Yang Nabi bertanya kepada para sahabat, wahai sahabat, atadruna manil muflis? Tahu gak kalian semua apa itu muflis? Jadi teman-teman sekalian, muflis itu kalau dalam bahasa Arab, aflasa yuflis itu muflis adalah orang yang bangkrut, teman-teman sekalian. Sehingga mereka para sahabat menjawab, ya Rasulullah, al-muflisu, orang-orang muflis, orang-orang yang bangkrut itu adalah la dinara wala dirhama. Mereka itu orang yang nggak punya duit, harta nggak punya, emas nggak punya, duit nggak punya. Itu orang-orang yang bangkrut, orang yang nggak punya duit. Itu kata para sahabat. Bahkan Nabi SAW menjelaskan, bukan, al-muflisu, orang-orang yang bangkrut itu adalah dia itu punya amalan segunung banyak amalannya, sholatnya banyak, rajin ngajinya banyak, tilawah Qur'annya banyak, puasanya, sedekahnya banyak. Tapi setelah dia membawa gunungan amal tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala, ternyata dia itu akala mala hadza wa daraba hadza. Dia suka mendolimi fulan, dia suka berbuat buruk tentang misal suka berpacaran, suka melakukan perbuatan yang buruk, melaksanakan kemungkaran. Udah, maka kalau dia melakukan keburukan-keburukan tersebut dengan sadar, sengaja, ini gunungan pahalanya tadi diambil sedikit-sedikit. Ini karena dia suka dolimi fulan, diambil sekian buat fulan. Ini diambil karena dia suka pacaran, diambil lagi, diambil. Habis lama-lama, nggak punya apa-apa, amalannya habis. Gunungan amalnya habis. Maka teman-teman jangan sampai kita beramal soleh, tapi ternyata amal soleh tersebut terkikis oleh perbuatan dosa kita. Makanya segera bertaubat, biar kalau kita udah bertobat, ya Allah, udahlah ya Allah, saya nggak mau lagi ngelakuin perbuatan pacaran itu, udahlah, saya mau tobat ya Allah, saya mau hapus ini kontak-kontak beliau-beliau yang aduh, istilahnya apa? Gebetan ya. Dah, ya Allah saya tobat ya, saya hapus ya, udah sekarang saya hapus. Dah, habis itu udah nggak ngelakuin itu lagi, insya Allah bebas dia beramal sholih, ngaji, sholat, sedekah. Nanti amalannya nggak akan dikurangi sama Allah. Tapi kalau dia masih ngelakuin keburukan tersebut, dikurangi terus karena apa? Ngelakuin dosa tersebut. Wallahu ta'ala alam. Mun izin melihat pertanyaan yang di atas lagi karena sepertinya ada ya tadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu jamaah, hayakumullah. Barakallahu fikum. Teman-teman yang hadir, semoga Allah berikan kesehatan, Allah berikan rezeki yang lancar, Allah berikan kemudahan dalam urusannya, Allah lancarkan. Oh iya, dapat lagi. Pak Ustadz, kalau yang ahwat sholat di rumah itu pahala sholatnya sama apa tidak dengan yang ikhwan? Masya Allah. Jadi ada hadis Nabi SAW yang menyampaikan bahwasanya ya bagi yang laki-laki, yang ikhwan, maksudnya ikhwan itu laki-laki, yang ikhwan sholatnya di masjid. Tapi kalau yang ahwat pengen ke masjid, jangan dilarang. Hukumnya apa? Yang ikhwan ke masjid hukumnya wajib. Ingat teman-teman sekalian tentang sholat ya. Ikhwan laki-laki wajib hukumnya sholat berjamaah di masjid. Kalau Ustadz saya tuh sering ke masjid tapi udah ketinggalan jamaah, nggak apa-apa, itu lebih baik daripada sholat di rumah buat ikhwan. Hukumnya wajib. Berarti kalau ada ikhwan, ada laki-laki yang dia itu sengaja nggak mau sholat di masjid, dia ngelakuin sholat, gugur kewajibannya. Tapi apa? Sambil berdosa. Ma'al itham. Karena dia meninggalkan kewajiban sholat berjamaah. Ini buat ikhwan doang ya. Buat akhwat, kalau pengen ke masjid, boleh. Nggak apa-apa, biar dapat pahala 27 derajat, sholat di masjid lebih mulia, lebih afdol. Nggak apa-apa, mungkin biar lebih semangat, karena kadang kalau di masjid banyak jamaah, banyak temannya jadi lebih semangat. Kalau di rumah Ustaz sendirian. Tapi sebenarnya buat ahwat lebih utama di mana? Di rumah. Lebih-lebih lagi kalau di rumah itu sholatnya berjamaah, sholat sama anaknya, sholat sama orang tuanya, atau kalau misalnya nggak ada siapa-siapa udah sholat sendiri, yang penting di rumah itu lebih afdal. Kalau dia takut apa? Pas keluar ada fitnah yang muncul kalau misalnya dia keluar rumah. Nggak apa-apa. Maka insya Allah
keutamaannya memang tidak sama. Tapi lebih afdal buat akhwat itu di rumah. Karena apa? Kenapa kok sholatnya lebih afdal di rumah? Karena perempuan itu aurat. Perempuan itu aurat, lebih baik disembunyikan. Aurat kan harus disembunyikan, nggak boleh diperlihatkan aurat itu. Masa aurat ya kita buka? Kan aurat kan harus disembunyikan, wajib kita sembunyikan. Maka perempuan lebih baik sholatnya di rumah. Wallahu ta'ala alam. Keutamanya berbeda, tapi perempuan lebih afdal kalau sholat di rumah. Yang penting sholat ya nggak boleh malas-malasan ya akhwat ya. Mentang-mentang sholatnya di rumah nggak boleh, antar aja lah, masih ini, masih itu. Jangan. Pokoknya harus tepat waktu, nggak boleh suka menunda sholat, biar nggak lalai. Oke. Wallahu a'lam bishawab. Hayakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Mohon izin untuk melihat pertanyaan dulu ya teman-teman ya. Amin, berkah selalu. Masya Allah, ahlan wa sahlan, barakallahu fiik. Tidak apa-apa, sehat selalu jamaah teman-teman sekalian. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua yang hadir pada malam hari ini Allah berikan kesehatan. Sekedar hadir dalam majelis ilmu, semoga Allah memberikan keberkahan buat kita teman-teman sekalian. Semoga majelis kita pada malam hari ini Allah berkahi, Allah ampuni dosa-dosa kita, yang kita ini banyak dosa, pengen ngaji tapi qadarullah waktunya sedang sibuk. Ya dengan seperti inilah kita ngaji, semoga kita bisa mendapatkan pahala majelis ilmu tersebut. Dilindungi para malaikat, dibersami malaikat, disebut-sebut sama Allah di kalangan para malaikat. Wahai malaikat, lihat nih fulan, Ibu Sri, Ibu Hindun, Neng Megan ini pada hadir di kajian majelis ilmu meskipun live streaming. Ini catat semua, mereka catat semuanya. Kan disebutkan dalam hadisnya Nabi, wa dzakarahumullahu fi man indah. Selain dapat sakinah, dapat ketenangan dalam hati, dapat perlindungan dari malaikat, tapi mereka yang hadir di majelis ilmu itu akan mendapatkan catatan amal baik di hadapan para malaikat yang disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Pak Ustadz, kalau ada suami yang sedang sakit, sudah disuruh sholat, gak mau, alasannya karena sedang sakit. Istrinya sudah mengingatkan untuk sholat tapi tetap gak mau sholat. Teman-teman sekalian, orang yang sakit sholatnya gimana? Orang yang sakit berarti wajib sholat atau enggak? Wajib ya, tetap melaksanakan sholat ya. Tapi gak wajib ke masjid. Orang yang sakit gak wajib ke masjid, tapi tetap wajib melaksanakan sholat. Tapi gak wajib ke masjid. Kalau sakit gak bisa sholat berdiri, boleh sambil duduk. Qadarullah Ustadz masih sakit kalau sambil duduk, sambil berbaring boleh. Wah Ustadz ini punggung saya sakit, ini soalnya kanker, gak bisa kalau sambil baring. Udah, sebisanya. Bahkan disebutkan dengan isyarat. Sholatnya pakai gini. Allahu Akbar. Sami Allah. Allahu Akbar. Sami Allah. Ya seperti itu. Jadi kayak pakai isyarat doang, itu gak apa-apa kok, boleh. Yang penting apa? Yang pertama, sholat sambil berdiri gak bisa. Baru sambil duduk nggak bisa, baru sambil baring nggak bisa, baru pakai isyarat. Tapi ini yang terakhir, nggak boleh langsung ambil yang terakhir ya, nggak boleh curang. Oke? Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Ustadz, kenapa kita jengkel dengan yang bohongin kita, Ustadz? Masya Allah. Ya kita istighfar, banyak istighfar. Jangan dibalas keburukan tersebut dengan keburukan serupa. Kita doakan yang baik-baik, maka insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan pahala. Ini orang kalau ngelakuin keburukan zalim sama kita gak balas, kita berdoa aja, doa kebaikan buat dia. Itu teman-teman sekalian, kalau misalnya kebaikan dia habis, maka keburukan kita akan diberikan, ditransfer ke dia. Kalau dia masih punya kebaikan, kebaikannya dia ditransfer ke kita, buat kita. Enak kan? Makanya kalau ada teman-teman sekalian yang merasakan kezaliman dari orang lain, dizalimi sama orang lain, udah gak apa-apa, gak usah digubris, biarin aja. Jangan dibalas juga dengan ejekan, jangan dibalas juga dengan kezaliman, jangan, udah. Doain yang baik-baik, malah kalau bisa, ya Allah berikanlah hidayah buat fulan, ya Allah berikanlah kesehatan buat dia, semoga dia segera sadar, semoga dia segera kembali ke jalan yang benar. Enggak apa-apa, doain yang terbaik teman-teman sekalian. Pokoknya jangan pernah dibalas dengan keburukan, karena keburukan itu insya Allah akan mendatangkan kebaikan buat kita. Dia antara dia transfer pahala buat kita atau dosa kita yang kita transfer ke dia kalau dia zalim kepada kita. Wallahu ta'ala alam. Saya selalu jamaah, hayakumullah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan, boleh bertanya, boleh diskusi, sharing, boleh. Oh sudah habis, Masya Allah, sudah habis sampai atas ya, Masya Allah. Oh afwan teman-teman, sudah lewat ya waktunya ya, 10 menit ya.
Tayyib. Mohon izin lihat satu pertanyaan lagi di TikTok mungkin ya, biar apa ini? Sebentar. Oh, ini ada pertanyaan lagi ternyata ya. Sebentar. Ini apakah itu termasuk kategori sengaja tidak mau menafkahi keluarga, Ustaz? Kalau tidak mau menafkahi keluarga berarti dia meninggalkan kewajiban sebagai seorang suami. Berarti dia berdosa. Kalau dia sudah melewati batas sampai bahkan 3 atau 6 bulan nggak nafkahi istri ataupun nggak nafkahi keluarga, maka suami ini berhak, istrinya mau minta cerai boleh. Kalau misalnya udah lebih daripada 3 atau 6 bulan seingat kami, atau bahkan menghilang tanpa jejak seperti kabur, entah dia nggak kasih kabar, kemudian atau memalsukan kematiannya sehingga dia gugur dari kewajiban memberikan nafkah, maka istri boleh menggugat cerai. Wallahu ta'ala alam. Izin Pak Ustadz, kami mau bertanya, jika kami bekerja pas ada tindakan, pas nanggung lagi menolong orang sakit dan sholatnya pas di akhir waktu. Ya, teman-teman sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Misal kita profesinya sebagai seorang dokter bedah atau perawat atau teknisi atau teknik apa sih? Pokoknya intinya tentang kesehatan lah ya. Kita kerjanya itu di bidang kesehatan, di mana kita lebih sibuk ngurusin orang sehingga kadang waktu sholat itu kan nggak bisa ya, kalau kita tinggalkan operasi terus kita tinggal sebentar kita jeda, kan nggak bisa, harus segera diselesaikan. Maka seperti itu hukumnya. Kalau uzur teman-teman sekalian, kalau uzur, cari waktu di mana kita bisa melaksanakan sholat. Hatta di tempat operasi tersebut masih nunggu pasiennya, misal kita laksanakan sholat dulu nggak apa-apa. Kita laksanakan sholat dimanapun kita berada, yang penting bersih, suci, kita udah berwudu dengan menghadap kiblat, udah nggak apa-apa. Sebisa mungkin kita laksanakan sholat. Jangan sampai pekerjaan kita itu membuat sholat kita dunia itu mengalahkan akhirat kita. Jangan sampai urusan dunia itu mengalahkan akhirat kita. Na'udzubillah. Imam Ahmad bin Hanbal bahkan beliau mengatakan, jangan pernah kita gadaikan agama kita ini hanya untuk dunia yang fana. Kerjaan, ya Ustadz, kalau nggak diambil kerjaannya sekarang nanti saya bisa rugi Ustadz, soalnya ini jarang-jarang Ustadz kerjaan. Tapi kan menghambat ataupun bahkan merusak ataupun mengganggu waktu sholat kita. Kalau misalnya nggak bisa kita tunda dan sehingga sholatnya itu jadi terbengkalai, jadi diakhirkan, maka naudzubillah jangan sampai. Tapi kalau misalnya sedang uzur, kita udah laksanakan sholat maghrib teman-teman sekalian. Laksanakan sholat maghrib, sudah masuk waktu maghrib, qadarullah belum sempat sholat maghrib, tapi sudah tiba-tiba ada tindakan yang mungkin kita harus tunaikan seperti operasi misalnya, maka di sini kita harus teman-teman sekalian, makanya nggak bolehnya nunda sholat ini tadi, biar nggak terjadi hal-hal yang serupa seperti ini. Jadi pas adzan berkumandang langsung pergi ke masjid atau langsung laksanakan sholat di situ, ya, secepat mungkin. Jangan ditunda, jangan pernah ditunda, karena kalau kita menunda bisa jadi habis itu kita lupa. Waktunya sudah habis, baru ingat, ya Allah saya belum sholat. Ini yang repot. Sedangkan syarat diterimanya sholat itu adalah masuk waktu. Kita nggak bisa sholat sebelum waktunya masuk, kita sholat nggak bisa, nggak diterima amalnya. Kita juga nggak bisa sholat setelah waktunya habis, kita baru laksanakan sholat, nggak bisa juga. Kecuali uzur syar'i. Kecuali apa? Darurat. Kalau betul-betul darurat, kita pengen memaksimalkan, kita nggak nunda, cuman qadarullah pingsan misalnya, belum sempat sholat, pingsan, sakit, baru bangun udah kelewat 3 waktu sholat, waduh, nah ini baru nggak apa-apa kalau darurat. Tapi kalau dia masih bisa mengusahakan waktu sholatnya lebih awal dilaksanakan, berarti dia termasuk dari orang yang melalaikan sholat, suka menunda sholat, yaitu orang yang melalaikan sholat. Na'udzubillahi min dzalik. Wallahu ta'ala alam. Tetap kalau misalnya seperti itu, laksanakan sholatnya setelah nggak sibuk dan minta ampun sama Allah banyak-banyak. Besok lagi kalau pas waktu sholat tiba langsung kita laksanakan sholat biar kita nggak terlambat seperti itu. Wallahu ta'ala alam. Izin bertanya, kalau sudah masuk tingkatan ma'rifat apakah sholatnya sama harus? Masya Allah. Masya Allah. Teman-teman sekalian, sebenarnya pertanyaannya ini bagus-bagus ya. Tapi qadarullah waktunya ini sudah jam 8:30 lebih 1/4 ya teman-teman sekalian. Kalau kita bahas tentang ma'rifat ini berarti ini kita buka tema baru yang lebih luas.
Kan ada ma'rifat, ada syariat, ada hakikat, ya Masya Allah. Ini banyak tingkatannya. Tapi nanti kita nggak bisa bahas di sini teman-teman karena nggak akan selesai. Takutnya ntar kurang puas dengan jawaban yang kami jelaskan. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan yang membuka satu kajian, membuka satu jam kajian buat bahas tentang ma'rifat, hakikat, syariat dan lain sebagainya. Insya Allah kita bahas di lain kesempatan. Satu lagi ya buat TikTok ya, satu aja, kemudian kita akhiri kajian kita. Betul, sampaikanlah waktu walaupun hanya satu ayat. Betul, barakallahu fikum. Assalamualaikum, Ustaz izin tanya bagaimana kalau berjamaah di rumah dengan suami, anak-anak dan ortu? Boleh, kalau perempuan berjamaah di masjid boleh. Berjamaah di rumah boleh, afwan, kalau perempuan berjamaah di rumah boleh, bagus. Tapi kalau laki-laki, Pak suami nanti disuruh pergi ke masjid ya Ibu ya. Pak suami, Pak mending Bapak sholatnya di masjid aja biar saya, maksudnya Ibu, dengan anak-anak, dengan orang tua yang sholat di masjid. Yang ahwat di rumah, yang laki-laki pergi ke masjid. Kalau anaknya laki-laki diajak ke masjid, diajak ataupun dilatih. Biar dia biasa, kebiasaan yang pertama. Yang kedua nanti dia akan terlatih untuk melaksanakan sholat 5 waktu. Dan dia akan tahu teman-teman sekalian, bahwasanya sholat 5 waktu bagi laki-laki itu wajib berangkat ke masjid. Wallahu ta'ala alam. Barakallahu fikum. Jadi yang akhwat, yang perempuan, istri-istri sholatnya di rumah dengan anak-anak, dengan ibu-ibu, dan suami-suami dengan bapak-bapaknya, dengan kakek-kakeknya sholatnya di masjid. Itu lebih afdal. Wallahu ta'ala alam. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sudah sampai di penghujung kajian kita. Kami sampaikan teman-teman sekalian, jazakumullahu khairan. Makasih banyak buat teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Udah nemenin kita ngaji bareng. Semoga kajian-kajian kita tetap berlangsung hingga akhir hayat kita, dan semoga kajian-kajian ini menjadikan diri kita semakin dekat dengan Allah dan mendapatkan husnul khotimahnya Allah. Dan kami berharap teman-teman sekalian agar Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita semua, memberikan taufik. Kita berdoa ya kepada Allah agar Allah senantiasa berikan kita taufik, kita semua diberikan taufik untuk bisa selalu istiqomah ngaji, belajar, diskusi, menuntut ilmu hingga akhir hayat kita. Thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akhiri kajian kita. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Rabbana walakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma ya muhawwilal hawli wal ahwal hawwil ahwalana ila ahsanil hal. Allahumma ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya Allah, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin al-mujahidin fi Filastin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin wal mustad'afin fi kulli makan wa zaman. Allahumma ansurna, Allahumma ij'alna minasy syakirin was sabirin. Allahumma ij'alna minal ladzina yattabi'una ahsanah wa Allahumma ja'alna minasy syakirin wa ja'alna minal muslihin fid dunya wal akhirah. Rabbana afrigh 'alaina sabra wa tawaffana muslimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Teman-teman sekalian, mari kita akhiri kajian kita dengan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Dan kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan katsira. Insyaallah ketemu lagi. Nastaghfirukum ala kulli akhta. Kami mohon maaf atas segala kekurangan kami. Walasna bi khairikum, dan kami tidak lebih baik daripada teman-teman sekalian yang sholih dan sholihah yang hadir pada malam hari ini. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Ketemu lagi insyaallah besok hari Kamis malam habis Isya, dan hari Jumat habis Isya malam. Semoga masih ada umur. Barakallahu fiik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu teman-teman sekalian. Hayakumullah.